Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Deuntar Nadia, Dian Anjarwati Setia, dan Hanum Nihla Nabila akan mempresentasikan tentang case Precision System In. Jadi, Precision System Inc. company profile-nya yang pertama adalah PSI telah menjalankan bisnisnya selama lebih dari 25 tahun dan melaporkan penghasilan bersih positif. Perusahaan ini memproduksi dan menjual instrumen sistem berteknologi tinggi. Kemudian, berhadapan dengan meningkatnya kompetisi dan tuntutan konsumen akan kualitas, PSI mempergunakan manajemen kualitas total atau TQM pada tahun 1998. Dan pada tahun 1992, PSI memutuskan untuk memperluas TQM pada Departemen Penerima Pesanannya yang menangani fungsi penting pemersiapan kuota untuk konsumen potensial dan pesanan. Kemudian pemrosesan pesanan adalah proses pertama dalam rantai operasi setelah pemesanan diterima dari konsumen. Output berkualitas tinggi dari Departemen Penerimaan Pesanan meningkatkan kualitasnya kemudian dalam proses dan memungkinkan PSI memberikan sistem yang berkualitas lebih tinggi dan lebih baik serta lebih cepat dan lebih mudah. Dengan demikian memenuhi tujuan penyampaian yang tepat waktu dan biaya yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya, Departemen Penerimaan PSI. Jadi, Departemen Penerimaan Pesanan Domestik PSI bertanggung jawab untuk mempersiapkan kuota untuk konsumen potensial dan menerima pesanan penjualan aktual. Representatif penjualan PSI mengajukan permohonan kepada Departemen Penerimaan Pesanan melalui pesanan aktual untuk sistem yang diterima secara langsung dari konsumen. Kemudian pesanan untuk suku cadang tersebut diterima secara langsung dari konsumen. Pesanan yang berhubungan dengan layanan untuk suku cadang dan perbaikan bagaimanapun biasanya ditempatkan oleh representatif service supplier utama Departemen Pesanan adalah yang pertama representatif penjualan dan servis. Kemudian konsumen akhir yang disediakan dengan mereka dengan informasi dasar untuk proses lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah informasi teknis dan Departemen Pemasaran yang memberikan pedoman konfigurasi, penentuan harga dan dokumen serupa yang berupa beberapa dalam bentuk catatan dan beberapa dalam bentuk online sebagai informasi tambahan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dian. Ya, di sini dari biaya kualitasnya, biaya kualitas yang muncul karena kualitas yang buruk mungkin atau memang sering terjadi. Untuk Departemen Penerimaan Pesanan PSI ini, produk yang tidak sesuai dengan kualitas yang menunjukkan informasi yang buruk untuk pemrosesan lebih lanjut dari sebuah pesanan atau kuota maksudnya di sini tuh. Terus di sini tuh biaya kualitas yang buruk di sini berkenan dengan waktu yang dipergunakan oleh staf penerima dan memunculkan masalah bagi departemen yang lain seperti penyedia informasi, pemasaran atau teknik untuk meralat kesalahan. Nah, di sini tuh kemungkinannya tuh ada dua. Yang pertama ada biaya kegagalan 1. Di sini saya akan menjelaskan biaya kegagalan 1, di mana muncul ketika produk yang tidak sesuai kuota atau pesanan yang salah, itu teridentifikasi sebagai kesalahan yang sebelum mereka keluar dari Departemen Penerima Pesanan. Terus kuota atau pesanan yang salah mungkin diidentifikasi oleh staf penerima atau supervisor selama inspeksi dokumen. Terus, hal-hal yang bisa memunculkan dari biaya kegagalan kelas 1 ini bisa dari informasi tentang pesanan pembelian yang tidak lengkap. Yang kedua, transportasi pada harga pesanan pembelian. Terus yang ketiga ada lebih dari 1 nomor suku cadang pada data pesanan kita hanya 1 diperlukan. Terus yang keempat ada kode unit bisnis yang tidak benar. Yang kelima ada tidak adanya termin pengiriman pada pesanan pembelian. Yang keenam, nomor suku cadang yang tidak benar pada data pesanan.
Yang ketujuh, ada kesalahan pada alamat pengiriman atau alamat penagihan data pesanan. Terus yang kedelapan ada tidak adanya persetujuan kredit atau semua konsumen baru mempunyai persetujuan kredit sebelum pesanan diproses. Kemudian tidak adanya nomor suku cadang dalam pesanan. Selanjutnya ada kesalahan perhitungan pajak data pesanan. Selanjutnya ada nomor suku cadang yang tidak sesuai dengan pesanan pembelian. Nah, di situ tuh hal-hal yang sering muncul ketika terjadi karena kegagalan di kelas 1 ini. Kemudian yang untuk kegagalan di kelas 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Dia. Jadi saya akan melanjutkan tentang biaya kegagalan kelas 2. Jadi kegagalan kelas 2 ini terjadi ketika materi yang tidak sesuai dikirimkan dari Departemen Penerimaan Pesanan. Untuk Departemen Penerimaan Pesanan PSI yang tidak sesuai menunjukkan data pesanan yang tidak benar sebagaimana dispesifikasikan oleh penggunanya dalam PSI. Dampak dari kesalahan pemasukan pesan pada konsumen akhir atau eksternal adalah rendah, karena data pesanan diinspeksi dalam beberapa departemen, sehingga kebanyakan kesalahan dikoreksi sebelum tagihan, di mana memuat beberapa informasi yang tersedia pada data pesanan yang dikirimkan kepada konsumen akhir. Koreksi kesalahan penerimaan pesanan ini tidak menjamin bahwa konsumen menerima sistem dengan kualitas yang baik, tetapi kesalahan awal penerimaan pesan tidak kemudian mempengaruhi konsumen akhir. Kesalahan yang mempengaruhi konsumen akhir dapat dibuat oleh karyawan dalam departemen lainnya, misalnya departemen produksi atau pengiriman. Selain untuk pengeluaran pada koreksi kesalahan, staf penerimaan pesanan harus mempersiapkan perubahan pesanan untuk beberapa kesalahan kelas 2. Perubahan pesanan diperlukan untuk beberapa alasan lain yang tidak semata-mata dapat dikendalikan oleh penerimaan pesan. Contohnya, perubahan alamat pengiriman atau tagihan konsumen atau representatif pemasaran. Kemudian yang kedua, pesanan yang dibatalkan, dan yang terakhir perubahan dalam instruksi tagihan. Tanpa memperhatikan alasan untuk perubahan pesanan tersebut, Departemen Penerimaan Pesanan mengeluarkan biaya. Staf penerimaan pesanan juga membutuhkan banyak waktu untuk menangani pengembalian otorisasi ketika konsumen akhir mengirimkan produk mereka kembali ke PSI. Yang menarik, lebih dari 17% barang dikembalikan karena cacatnya pengiriman, dan lebih dari 49% berada dalam kategori-kategori salah pesan, kemudian garansi 30 hari kembali. Sebuah analisis mendalam dari kategori surat menunjukkan bahwa mayoritas pengembalian dapat ditelusuri pada kesalahan pemasaran atau servis. Kemudian apa perubahan yang dilakukan oleh PSI? Pada bulan Oktober tahun 92, hasil awal disajikan pada 3 personel kunci yang telah menjalankan penelitian. Manajer penerimaan pesan, wakil kepala produksi, dan wakil kepala servis dan kualitas. Kemudian PSI mulai bekerja ke arah memperoleh registrasi organisasi internasional untuk standarisasi ISO 9002 untuk praktek penerimaan pesanan dan produksi yang diterimanya pada bulan Juni tahun 93. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau penjelasan, kami mohon maaf. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, kami persilahkan. Ada yang mau nanya? Mama nih. Ini matching ya. Ini nyampe bahasanya. Halo? Ya. Ya. Mau tanya, namaku Asih, S 43200 2013.
di dalam PSI tadi kan disebutkan ada kelas 1, kelas 2 dari kegagalan internal dan eksternal. Pertanyaan saya tuh bagaimana hasilnya? Kemudian apakah ada solusi untuk mengurangi kegagalan tersebut? Terima kasih. Catur Wicaksono, NIM-nya S43200-2006. Saya mau tanya, itu dari kegagalan tadi tuh cara mengukurnya gimana ya? Cara mengukur Kenapa kok dari bisa dikatakan gagal? kegagalan. Kan kegagalan ada, kan diukur kegagalan tadi kan, proses quality tadi. Nah, itu kira-kira pengukurannya gimana ya? Terima kasih ya. Iya. Saya Nur Wahyu Catur Wicaksono. NIM-nya S432002006. Yang ini, ini. Yang dia pakai ISO biar Mbak Asih, tadi tuh Mbak Asih nanya PS itu ada kesalahan biaya kegagalan 1 sama kegagalan 2. Terus nanya gimana kegagalannya, iya gitu nggak sih? Ya, hasil dari kegagalannya itu seperti apa? Terus solusinya ora ini. Oh, iya. Oke. Iya. Kalau diidentifikasi kalau salah. Nah, contohin. Terus ini di sini tadi yang di sini loh. Nih. Yang dia nih hasil kegagalannya tuh dia ini kayak catat. Bukan, ini tuh apa namanya? Yang terjadi kayak tadi itu ya. Baik, saya akan coba menjawab dari pertanyaan saudara Asi, di mana yang PSI itu ada kegagalan kelas 1 dan kelas 2-nya. Terus hasil dari kegagalannya itu apa, terus solusinya bagaimana. Nah, itu hasil dari kegagalan menurut kelompok kami itu bisa dilihat dari case-nya itu, dia itu bisa berupa terjadi kesalahannya itu informasi pemesanan pembeliannya itu nggak lengkap. Terus lebih dari satu nomor suku cadang itu hanya ada satu yang diperlukan. Terus terus kode bisnisnya itu nggak benar, salah kode, terus tidak ada termin pesanan pembelian, terus tidak ada persetujuan kredit, terus tidak ada nomor suku cadang, tidak ada, pokoknya nggak sesuai dengan
pesanan. Terus kemudian kalau mamanya pada kegagalan kedua itu dia kayak alamat pengiriman atau tagihannya tuh salah, terus pesanannya tuh tiba-tiba kayak dibatalkan gitu, terus perubahan instruksi tagihan. Nah, solusi dari sistem ini PSI itu menerapkan ini ISO 9002 untuk meminimalisir biar kesalahan-kesalahan tadi itu nggak terjadi kembali gitu. Jadi dia udah kayak menciptakan untuk meminimalisir nah itu untuk meminimalisir dari kesalahan-kesalahan biaya kegagalan 1-2, PSI ini berinisiatif membuat ISO 9002 tadi gitu. Jadi udah dibuatin sistemnya gitu. Menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Catur. Tadi pertanyaannya bagaimana PSI bisa mengukur kegagalannya. Jadi PSI itu tahu bahwa dia gagal itu dari pemesanan ordernya. Jadi dia punya perkiraan tahunan tentang biaya kegagalan itu seperti seberapa pemasukan ordernya itu secara tahunan itu persentasenya itu berapa, kemudian budgetnya itu berapa, keuntungannya berapa. Nah, jadi dia sudah ada sistemnya yang mencatat ada berapa persen sih pemasukan order di setiap departemen, kemudian biaya totalnya itu berapa, kemudian kuotanya yang masuk berapa, pesanannya berapa, kemudian itu semua dijumlah, jadinya kelas kegagalannya itu sebesar berapa persen. Terus misalkan ada perubahan order itu berapa persen, customer yang pemesanannya sampai selesai, sampai final itu ada beberapa persen, kemudian yang customer yang memilih untuk return, itu semua di total semua, jadi PSI itu bisa tahu, oh ternyata persentase dari biaya kegagalannya itu totalnya sebesar ini gitu. Jadi karena dari data tersebut, maka PSI kemudian menerapkan seperti yang telah dikatakan oleh Saudara Dian menggunakan ISO 9002 tadi. Bagaimana Mas Catur? Ya, cukup paham. Terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekarang kita lanjut